Bersama dengan gua adalah Ridwan Remin dan Dani Beler. Bersama dengan gua, kami bertiga adalah pengajar di Pecahkan. Mereka berdua udah cukup, lu terlibat ngajar udah berapa lama berarti? Setahun? Dari awal. Jadi ya dari masih pandemi, berarti 2020. Betul. Lebih lah. Iya, perjalanan sudah cukup panjang. Kami hari ini muncul di YouTube gua karena ada sesuatu yang mau kami perkenalkan. Ada produk baru dari Pecahkan namanya Sekolah Pecahkan. Dan seperti namanya, ini lebih panjang, jalannya 1 tahun, 2 semester seperti sekolah pada umumnya. Salah satu alasannya adalah karena ada banyak diskusi, nanti gue mau tanya sama mereka berdua juga, bahwa belajar stand up itu kalau mau bener-bener jadi ya, agak susah kalau cuman kayak kelas yang terjadi 3 bulan, 4 bulan, emang harus menyeluruh. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Ya. Apa yang lu amati dari belajar stand up dalam satu periode TTR gitu misalnya? Kurangkah atau apa yang nggak ada gitu di situ? Sebenarnya nggak cukup kan masalah ini ya sebenarnya. Tapi kalau menurut saya Selesain dulu kalimatnya baru disangkal. Orang mah nungguin kalimatnya usai. cukup nggak cukup itu kan bagaimana kita ngerasanya gitu. Tapi kalau saya dari sisi pengajar itu memang merasa kurang. Karena taruhlah 3 bulan belajar. Di bulan pertama digenjot tentang setup punchline, di bulan kedua premis, di bulan ketiga act out gitu. Tapi secara teorinya udah dapat, tapi prakteknya tuh agak kurang gitu. Iya. Pun kalau misalkan dalam periode itu dia praktek, Ya. tetap aja nggak jadi ukuran dia langsung lucu kan, Iya. karena kita sendiri ngambil proses yang panjang. Lu sendiri juga percaya bahwa belajar stand up itu emang proses yang panjang, bahkan sebenarnya lebih dari 1 tahun masih diharapkan untuk berlanjut sebenarnya untuk jadi matang gitu kan ya? Sebenarnya dipecahkan sebelumnya yang misalnya 3 bulan gitu, secara teorinya tuh itu kan teori yang harusnya bisa diambil dalam waktu bertahun-tahun kan. Kayak kita paham setup punchline tuh nggak bisa cuman sebentar sebenarnya kan. Tapi di TTR itu 3 bulan udah semuanya dapet. Nah sebenarnya cara nyiasatinnya kalau pengen berhasil adalah setelah pecahkan itu dia datang ke open mic komunitas atau datang ke memang komunitas-komunitas luar gitu, nah dengan menerapkan ilmu-ilmu yang dia punya gitu. Jadi di balik prosesnya dulu kan kita jalan sambil belajar, ini belajarnya di depan, jalannya tuh udah punya pegangan gitu. Ya. Learning by doing. Itu pun sebenarnya Dulu kan learning by doing, bener bang. emang nggak, gue juga nggak ngerasa itu lucu. Gue mau bener. iya aja. Dia ketawa aja emang. Nggak, emang dia soalnya di mata dia tuh lu pelawak banget. Iya, parah. Atau nggak pasti ada lucunya. banget. Nah cuman emang pada akhirnya dirasa dari kami dipecahkan akan lebih baik kalau prosesnya kami kawal terus. Kalau tadi kan Remin bilang setelah tipis-tipis respect terus dia jalan sendiri. Nah ini dikawal terus karena sebenarnya dari Pecahkan misi utamanya adalah bener-bener ngelahirin komika-komika baru atau naik tingkatin komika-komika yang sudah mulai ke level yang lebih tinggi. Nah cerita dikit soal Sekolah Pecahkan. Tadi gue sempat ngobrol juga sama mereka berdua. Sekolah Pecahkan itu dibagi 2 semester. Semester pertama jalannya Juli sampai Desember, itu ngebantu lu untuk bisa nulis dari joke pertama sampai job pertama. Semester 2 jalannya dari Januari 2025 sampai dengan Juni 2025, itu dari job pertama ke special pertama. Jadi isi buku Pecahkan 1 ada di semester pertama, volume 2 ada di semester kedua. Nanti produk akhir yang semester 1 adalah dia punya 5 menit set yang solid. Produk di semester 2 dia punya setidaknya mini special untuk mungkin bisa dijadikan digital content untuk ada di comika.id. Nah dari 2 itu, kita kan banyak ngelewatin proses semester 1 ya. Sekarang yang semester 2, Remin ada pendapat nggak bahwa sekarang orang dibimbing setelah dia udah sampai ke level bisa stand up gitu ya, mungkin bisa ngejob, dibimbing untuk kemudian bisa punya karya. Iya, mungkin prosesnya akan sama juga karena kan proses atau idealnya orang bikin show itu kan nggak yang setahun harus langsung bikin show kan, mungkin bisa 2-3 tahun setelahnya. Nah itu kita kasih ilmunya dulu, kita kasih gambarannya dulu setelah kita melewati itu semua kan, supaya nanti tiba-tiba dia kepikiran pengen bikin tuh dia udah tahu caranya gitu, udah tahu langkah-langkahnya, resikonya apa, cara nanganin masalahnya gimana gitu. Beler sendiri? Betul. Saya ngerasa Dari sisi mana nih? Tadi kan sisi pengajar. ya kalau saya dari sisi tim Iya. Pecahkan. Tim Pecahkan, Itu ngerasa bangga sama yang kemarin tuh Bang. Ada salah satu murid kita yang memang belajarnya dari nol. Memang dia anak komunitas, tapi gabung ke Comika Pecahkan untuk belajar. Akhirnya jadi openernya Abdur. Betul. Dan
paling ini, dipuji sebenarnya. Iya, 1.000 penonton. Rizal Zaid ya. Rizal Zaid. Itu kan bukti bahwa sebenarnya kalau misalkan ilmu yang kita kasih dicerna dengan baik, bisa-bisa aja gitu. Iya, iya. Gue konon kabar ini gosip yang gue dengar. Abi nangis sepanjang Rizal. Kenapa? Terharu dia ngelihat ada komika lucu banget. Emang murid gue yang namanya Abdur Arsyad nih lucu banget. Itu gitu. Parah banget. Padahal Abi. ngaco ya? Ngaco banget Abi. Astagfirullah. Itu dia yang orangnya. Iya. Kan Rijal muridnya. Iya benar, Rizal, bukan bukan Abdur. Abdur. Makanya dia nangis karena dia tolol kayaknya deh. Astagfirullah. Tapi memang Rizal banyak, dan sebenarnya bukan cuma itu doang. Fuad Naim, Fuad Naim. murid pecakan, udah punya spesial konservatif yang sukses gue dengar-dengar. Iya. Terus salah satu murid pecahkan si Ogi Ogi Sitompul, Sitompul. dia udah jadi line up-nya Comika Porn. Porn. Walaupun sekali lagi dia emang anak komunitas, Iya. tapi kayaknya waktu itu kayaknya agak kurs ya dia. Terus dibimbing terus jadi dan ada itu tuh Imade Eh, Adrianata. Dia jadi finalis dari Indonesia Got Talent. oh. Murid sini juga. Jadi memang ada manfaatnya. Iya, Moga-moga sekolah pecakan alias produk pecakan di mana lu belajar setahun komitmennya itu bisa ngebantu lu maksimalnya jadi komika, minimalnya bisa belajar public speaking lucu dan teknik penulisan komedi. Nah, menuju ke sana, pecakan bikin semacam road to sekolah pecakan. Ada berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan secara gratis. Kita akan coba diskusi satu persatu. Yang pertama adalah trial class, di mana akan ada kelas-kelas gratis. Orang kayak nyicip kayak gimana sih experience belajarnya. Gratis dilakukan di sini dan ada beberapa kali. Itu menurut lo akan, itu kayak kalau lo masuk kuliah, summernya coba trial dulu di kampus tersebut. Itu ada manfaatnya lah ya. Jadi orang bisa ngerasain kan. Iya, mungkin buat orang-orang yang ragu kan biasanya dengan di awal ngasih harga nih segini, gue nanti gambarannya kayak gimana ya, nggak tahu apa-apa kan. Nah dengan mencoba tesnya itu ya dia jadi tahu gitu, ini gue lanjut nggak ya untuk bayar dan konsisten selama beberapa waktu ke depan. Ya. Jadi nggak kayak beli kucing dalam karung. Iya, betul. Ya, karena kalau kucing dalam karung kenapa tuh? Karena kalau kucing dalam karung itu kan kita nggak tahu wujudnya ya. Kayak apa ya, bisa jadi dia bilang, ini jual kucing nih dalam karung. Begitu dibuka, anjing deh. Biasa open mic gimana nanti dia dilempar topik langsung jadi. Iya. Nah, salah satu bentuk rotunya ada lagi tipis-tipis kombut di mana secara online lu bisa coba present joke lu, bawain joke lu tipis-tipis ke pengajar pecakan. Misalnya Abdur, misalnya Awe atau Beler atau Remin atau gua. Nanti dikasih komentar sama si pengajarnya. Memang ini akan dilakukan in between si kelas-kelas trial tersebut. Dan gua rasa ini juga experience yang cukup oke, bisa nyobain Intens. jadi kayak Beler nih yang coba ngomentarin gue. Menurut lu dan gratis pula. Menurut lu ada manfaat apa yang bisa dirasain sama orang sebelum dia daftar sekolah pecakan lewat ikutan trial, lewat ikutan tipis-tipis kombut? Ini apa, bonding antara si murid sama si pengajar gitu. Jadi dia ngerasa kan kalau kita ikut sesuatu tuh kita lebih senang kalau misalkan di notice gitu ya, kayak ya nggak sih, kayak ih dia sadar nih kan gua gitu. Apalagi kalau ketawa. Nah, apalagi kalau ketawa. Nah, itu tuh jadi titik yang dimana orang, wah gua lanjut nih gitu. Kalau gitu jangan Remin deh yang dia nggak pernah ketawa deh, nggak apresiatif. Tapi kan dia responsif, Iya. dibalas ya Wan ya kalau ada yang komen. Dan dia ini bertanggung jawab, dikasih tahu. Dikasih tahu. Oke. Tapi ya pasti menarik lah karena siapa yang nggak mau dikomutin Dani Beler kan? Iya, siapa yang nggak mau? Lu mau Wan? Enggak lah. Yang ketiga bentuk dari rotunya adalah open mic, tentunya di sini ya. Jadi lu kan tiap Selasa bisa datang ke sini, itu kan gratis open mic-nya. Open ya. Di sini, dan juga ada open mic keliling di mana pecakan akan kerjasama dengan komunitas stand up Indo Jabodetabek. Jadi misalkan kalau nggak salah Bekasi itu Bekasi Kemis, Jakbar terus Jumat. Jakbar Jumat, Bogor hari Sabtu. Jadi ketika lu kesana akan ada pecakan di situ. Jadi lu bisa interaksi juga sama pecakan, bisa nanya-nanya, bisa ikut daftar juga. Intinya interaksinya terjadi karena pecakannya juga akan keliling-keliling gitu. Lu bisa ketemu. Sorry Bang, itu yang keliling tuh si muridnya apa sama tim Pecakannya, tim pecakannya keliling-keliling. Merekanya juga bisa milih. Oh, gua kayaknya bisanya Sabtu, ya udah datangnya ke yang Bogor. Bisanya Jumat, dan nanti ketika di situ bisa interaksi dengan pecakan gitu. Entah mungkin karena di Bogor emang ada lu berdua, atau di Jakbar emang ada Erwin, di Bekasi emang ada Awe. Nah, kalau misalkan lu mau ke Open Mic New York juga boleh. Ada siapa di sana? Ya saya dong tentunya, cuman kan ongkosnya yang tidak ada. Itu bisa lakuin. Dan yang satu lagi ada
school visiting dan corporate visiting. Jadi pecahkan akan berkunjung ke SMA-nya lu. Kalau pengen SMA-nya dikunjungin, nanti DM aja ke Instagramnya @comika.pecahkan. Nanti kami bawa tim pecahkan ke sana, berbagi soal ilmu stand up comedy, tekniknya, kita akan praktek juga. Mungkin ada sharing soal emang stand up comedy bisa jadi pilihan karir, emang kaitannya dengan belajar bahasa Indonesia apa, interaksi ini akan terjadi di sekolah ataupun di kantor-kantor. Jadi kantor-kantor juga kalau mau disamperin, DM kami aja. Dan ini membuat kita akhirnya bisa menjalankan sesuatu yang sebenarnya udah jadi obrolan lama untuk mampir ke sekolah. Tapi kayaknya kalau di sekolah sih yang banyak tertarik guru-gurunya sih. Guru-gurunya. Iya ya, waktu itu juga ada waktu ulang tahun stand up Indo juga kita ngajar guru. Tapi stand up juga banyak dong. Guru gajinya kecil, Bang. Oh, mau ninggalin Kayaknya pekerjaan. emang bisa jadi karir gitu. Iya, Guru-gurunya. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Tapi ada persyaratannya nggak? Maksudnya sekolah yang dikunjungi itu harus akreditasi. Ada muridnya itu yang pasti. Siapa tahu baru ada bangunannya belum ada murid. Itu belum jadi sekolah dong. Jadi sekolah, bangunan sekolah. Oh, bangunan sekolah. Belum ada pendidikannya. Belum ada pendidikan. Betul. Jadi harus ada muridnya. Oke. Yang pasti sih levelnya SMA. Dan nanti tentu akan diskusi ya lebih lanjut soal ini mau dilakuin untuk kelas berapa ya. Kelas 3, Bang. Kelas 12 lah. Ya takutnya nanti nabrak sama mereka kan udah waktunya untuk apa tuh kayak bimbel untuk Kan nggak ada UN. Nggak ada UN kan, dihapus sama Sandiaga Uno. Kelamaan di New York sih. Iya. Jadi nggak tahu. UN udah nggak ada Dihapus. UN. Sama Pak Sandiaga Uno. pakai apa? Dihapus pakai apa? Tip. Iya. Nggak tahu. Gak tahu gue beneran gak tahu. Ada, udah nggak ada UN ya, Wan. Iya. Jadi bimbel-bimbel tuh udah mulai dikurangi. Jadi adanya Sandiaga O aja. UN-nya dihapus. Bagus lagi. Bagus lagi. Wan. Penulisan. Penulisan. Itu kan bro. cuma main huruf doang. huruf diganti. doang, Bang, Gitu, itu. gampang. Pemancingan. Mau punya jok seperti itu? Iya. Datanglah ke sekolah. Jadi silakan. Sekolah pecahkan akan dibuka sekali lagi. Semester pertama dilakukan Juli ke Desember 2024. Semester kedua Januari sampai dengan Juni 2025. Nanti informasi lebih lanjutnya silakan cek di Instagram Pecahkan, comika.pecahkan atau ke website kami di pecahkan.com. Dengan senang hati kami bertemu dengan teman-teman membantu. Sekali lagi, syukur-syukur bisa jadi komika karena itu tugasnya Pecahkan untuk melahirkan sebanyak-banyaknya komika solid. Tapi seminimalnya lu bisa belajar public speaking, bisa belajar penulisan komedi dan ada manfaatnya. Gue inget yang si Indonesia Got Talent itu sebenarnya kan dia ventriloquist kan. Ventriloquism. Jadi sebenarnya bukan stand up. Oh, yang ini boneka. Boneka, ya. Yang kayak Rianes. Oh iya, iya. Kenapa ewe-ewe sih? Gue bilang eme-eme. Oh ya. Iya, beda. Iya, beda. Jadi Saya dengerin. gini, Oh iya, eme. Iya. dibalik aja. Ya, itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih Dani Beller. Terima kasih Didi Remin. Dan kami tunggu Anda di Sekolah Pecahkan. Thank you. Bye-bye.